mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itulah Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tidak, sama sekali tidak. Karena ketika ditanya, mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Tetapi kenapa Allah tetap mengatakan mereka kufur, mereka syirik, mereka kafir, tempat mereka di neraka Jahannam? Karena mereka tidak bertauhid dengan tauhid yang kedua dan ketiga. Tauhid yang kedua, tauhidul ubudiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui perantara para nabi dan rasulnya yang diakhiri dengan kenabian Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tauhid ubudiyah inilah yang memisahkan mana mukmin, mana kafir, bahkan mana mukmin yang bertauhid dan mana mukmin yang telah dimasuki, yang telah mengerjakan sebagian kesyirikan. Ketahuilah bahwa syirik ada dua dalam Islam. Syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua, syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Syirik besar misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka dengan sebagai mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Penghuni kubur itu mereka jadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Allah. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati itu, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mereka menyuruh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kalau sekiranya kita telah tahu hukumnya dan paham. Syirik kecil, saya ambil contoh, walaupun dosanya besar. Karena seseorang melakukan dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ambil contoh yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka memakai jimat. Jimat ini diyakini untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalau mereka meyakini jimat ini umumnya dipakai untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kalau mereka meyakini bahwa jimat inilah yang memberikan, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka mereka telah kufur kepada Rabbul Alamin. Karena dengan sendirinya mereka telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jimatnya itu. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah sebagai pelaku yang memberikan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dari mereka. Orang pakai jimat macam-macam, ada cincin, ada kalung dan lain sebagainya, ada keris yang digantung setiap malam Jumat dicuci dan seterusnya. Ini dapat mengakibatkan seseorang syirik besar kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang sebagai pelakunya yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kalau dia tidak meyakini demikian, tapi dia tetap meyakini bahwa yang memberikan, mendatangkan manfaat Allah, menolak mudarat Allah tabaraka wa ta'ala, yang menolak bahaya dari mereka Allah, tapi mereka jadikan jimat ini sebagai perantara sebab saja, maka mereka telah jatuh kepada syirik kecil. Perbedaannya tipis sekali. Dan bagi umumnya kaum muslimin, orang-orang awam tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu banyak sekali di antara kita yang terjerumus ke dalam syirik besar. Contoh syirik besar, mereka menyediakan sesajen untuk para jin dan syaitan. Ini syirkul akbar, syirik besar, meminta-minta kepada jin dan lain sebagainya yang tersebar luas di negeri kita ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kembali kepada tauhid. Pelajarilah kembali tauhid kita. Karena tauhid inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan di dalam api neraka Jahannam.
Kalau dia ditakdirkan masuk neraka, kalau dia bertauhid, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik-syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka mereka kekal di dalam api neraka Jahannam.